Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Mujadalah ayat 3. Di sini kita akan berlatih dan belajar tentang mad lazim mutawwal atau yang disebut juga mad lazim mutsaqal kilmi. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang mad lazim mutawwal yang ada di ayat ini, mari kita bahas hukum-hukum yang lain mulai dari awal. Walladzina yuzahiruna min nisaihim, ada nun mati bertemu dengan nun yang kita sebut dengan idgham bi gunnah. Huruf idgham itu ada 4, ya, nun, mim, waw. Apabila ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, maka kita baca idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk ke huruf berikutnya. Karena masuk ke huruf nun, maka di sini timbul tasydid. Karena nun itu bertasydid, maka dibaca gunnah. Makanya disebut idgham bi gunnah. Membacanya kita dengungkan, kita panjangkan. Min nisaihim. Ada sebuah pertanyaan, apakah nun bertemu nun ini disebut juga idgham misli? Iya, benar. Setiap huruf yang sama, nun bertemu nun, ba bertemu ba, mim bertemu dan sebagainya, itu disebut idgham misli atau idgham mutamatsilain. Jadi nun ini, nun bertemu dengan nun, bagian dari idgham mutamatsilain. Kalau idgham mutamatsilain itu mencakup semua huruf. Tapi khusus nun ini kita sebut dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya kita gunakan. Nisaihim ini dipanjangkan karena ada mad. Sa ini adalah mad. Mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu kata. Nisaihim ini kita sebut dengan mad wajib muttasil. Muttasil artinya bersambung, maksudnya adalah dalam satu kata. Maka ini kita panjangkan sampai 5 harokat atau 2,5 alif. Min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Thumma ada tasydid mim yang kita sebut dengan gunnah musyaddada. Gunnah artinya berdengung, musyaddada artinya bertasydid. Jadi didengungkan karena dia itu bertasydid. Huruf yang bertasydid yang kita gunakan itu ada mim dan ada nun. Fatahriru raqabatin, kita panjangkan, ada tanwin bertemu dengan mim, ini juga idgham bi gunnah. Min
min qabli nun bertemu dengan qaf, ini disebut dengan ikhfa. Kita samarkan membacanya. Memang kalau qaf dan kaf itu cenderung ke huruf eng, kalau huruf yang lain itu menyesuaikan dengan hurufnya. Itu karakter dari ikhfa ya. Ikhfa itu antara izhar dan idgham, tidak dimasukkan ke huruf berikutnya, tidak pula jelas dan terang, tapi dia disamarkan. Itu artinya ikhfa. Jadi ikhfa itu antara izhar dan idgham. Membacanya ini juga didengungkan. Min qabli, jangan lupa sukun ba ini adalah qalqalah sughra, karena ada berada di tengah maka disebut sughra. Ini juga kita panjangkan, ada nun mati bertemu dengan ya, kita sebut dengan idgham bi gunnah. Jadi didengungkan ini ketika kita tasydid ya, ini kita panjangkan. Yatamassa. Nah, yang ini yatamassa ini adalah contoh dari mad lazim mutawwal sebagaimana judul di video ini. Mad lazim mutawwal, lazim artinya harus, mutawwal artinya dipanjangkan. Jadi ini wajib dipanjangkan, harus dipanjangkan sampai 3 alif. Apa definisinya? Yaitu mad lazim mutawwal itu apabila ada mad asli bertemu dengan huruf yang bertasydid, bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat ya, dalam satu kata ya. Kata dalam bahasa Arabnya itu kalimatun, kalimah. Kalimah itu artinya, kalimah dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau menyebut dalam satu kalimat itu maksudnya adalah dalam satu kata. Ayatamassa disebut juga mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim kilmi musaqqal, dibalik tidak apa-apa. Kilmi dalam satu kata, musaqqal artinya diberatkan. Kenapa diberatkan? Karena ada tasydid. Setiap huruf yang bertasydid itu kita tekan ya. Contoh yang lain ketika kita membaca Al-Fatihah, waladdallin, jadi ditekan ke huruf lamnya. Itu namanya musaqqal atau diberatkan. Mutawwal itu dipanjangkan. Jadi nama itu berhubungan dengan makna atau cara membaca dari hukum ini. Ayatamassa, karena tasydid sin maka kita tekan ke huruf sin. Contoh lain di dalam surah Al-Haqqah misalnya ya, Al-Haqqah. Jadi cara membacanya dipanjangkan dulu sampai 3 alif atau 6 ketukan, barulah kita itu membaca atau barulah kita tasydidkan huruf tersebut. Ayatamassa. Nah, sa ini juga panjang 1 alif saja. Kemudian kita berhenti. Dengan pemberhentian lebih baik berhenti atau al-waqfu aula. Itulah mad lazim mutawwal atau disebut juga mad lazim musaqqal kilmi. Dzalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Yang perlu diperhatikan juga yaitu di akhir ayat ini. Di sini kita membacanya mad arid disukun. Arid artinya menghadapi, sukun artinya huruf yang disukun atau huruf yang dimatikan ketika dia waqaf. Aslinya huruf hidup, khabirun. Run ini huruf hidup. Karena dia itu berhenti atau waqaf, maka dia disukun. Makanya disebut mad arid lisukun. Arid menghadapi, disukun huruf yang disukun. Jadi ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yaitu huruf ro-nya ini. Huruf ro apabila dia sukun atau dia itu berharokat,
Dalam hal ini kita di ayat ini ada sukun ro, sebelumnya ada kasroh, maka ro-nya ini dibaca tarqiq atau tipis, membacanya tidak tebal, tidak mencucu. Bibir kita itu dikebawahkan. Khabir, jadi tipiskan ro-nya ini karena sebelum ro itu adalah kasroh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Mujadilah ayat 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.